Saudara-saudari yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Syukur kepada Tuhan sehingga pada kesempatan ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan walaupun melalui online. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang hidup, kami bersyukur atas rahmat-Mu kepada kami. Sejauh ini Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Pada kesempatan ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami mohon biarlah apapun yang Kau sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami siapapun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai perenungan bagi kita pada kesempatan saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-77. Mengingat pasal ini sangat terlalu panjang, maka saya membaca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Pemazmur ini sangat menyadari bahwa kalau dia ada, kalau dia bisa melewati hari-harinya, itu semuanya hanya oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, dia selalu bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saat ini saya akan memberikan tema renungan kita adalah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, paling tidak yang menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan adalah bila kita merenungkan bagaimana kehidupan kita di masa lalu. Saya mau bilang bahwa kalau kita ada sampai detik ini, itu senantiasa oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan. Oleh karena pertolongan, kemurahannya yang begitu luar biasa di dalam hidup ini. Dia sudah mencukupkan yang kita butuhkan. Dia sudah memberikan kepada kita kesehatan. Kalau fisik ini sehat, fisik ini kuat, itu merupakan bagian daripada berkat ilahi di dalam kehidupan kita ini. Itulah yang selalu diingat oleh pemazmur ini, sehingga atas ingatannya itu membuat dia semakin bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal 77 ini, di ayatnya yang terakhir, yakni ayat 21, pemazmur ini mengingat bagaimana kebaikan dan pertolongan Tuhan kepada kaumnya di masa lalu, yaitu orang-orang Israel, di mana dia mengingat bahwa Tuhan yang sudah menolong. Di dalam ayat 21 itu dikatakan, Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Ini berbicara masalah kebaikan Tuhan ketika dia menyelamatkan orang Israel ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Musa yang kemudian dibantu oleh kakaknya yang bernama Harun. Dia mengingat-ingat akan hal itu. Dan demikian juga dalam kehidupan kita saat ini, saudara. Kalau kita mau untuk bersyukur kepada Tuhan, maka seharusnya kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan fokus terhadap masalah, apapun yang Anda alami saat ini. Fokuslah terhadap Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong saudara-saudari. Masalah, persoalan, rekan-rekan semua, itu sangat mudah untuk diselesaikan oleh Tuhan. Asalkan kita menyerahkan diri secara totalitas kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita ini sudah menyerahkan diri secara penuh di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan ketika saudara-saudari mengalami masalah,
malah menjauh daripada Tuhan. Karena begini, ketika seseorang mengalami masalah, bisa saja dua kemungkinan pilihan yang dia pilih. Satu, dia memilih mendekat kepada Tuhan, atau dua, justru dia memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Kenapa dia menjauh daripada Tuhan? Karena itu tadi bersungut-sungut, tidak bisa bersyukur. Tapi ketika seseorang menganggap bahwa Tuhan baik, pasti dia dekat kepada Tuhan dan dia bisa bersyukur. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita senantiasa menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan ini dengan kita senantiasa bersandar penuh pada Tuhan, bersama-sama dengan Dia dalam setiap apapun kegiatan aktivitas yang kita lakukan. Mari kita lakukan berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Berikan kami kesehatan yang baik, berkati keluarga kami, anak-anak kami berkati, masa depan kami Tuhan tolong, bahkan pekerjaan, aktivitas kegiatan, usaha-usaha kami. Biarlah Engkau menjadikan itu sebagai sarana untuk memberkati kami. Kalau ada saat ini yang sedang bergumul dalam setiap apapun yang menjadi persoalan mereka, biarlah Tuhan hadir bagi mereka untuk memberikan pertolongan. Kami percaya bahwa berkat-berkat ilahi yang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.